Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Rasulullah dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik saudara seiman seagama maupun saudara-saudara para pengadopsi yang pernah mengadopsi melalui saya, dan juga saudara-saudara pelanggan rokok, maksudnya yang menjual rokok saya, rokok anti kanker di wilayah Bantul, Yogyakarta. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sehat sekeluarganya, dijauhkan dari mara bencana dan bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini saya akan memberi informasi tentang perjalanan saya. Saya berangkat ke Pamekasan Madura pada malam Rabu malam jam 2.30 malam. Ya sudah masuk hari Kamis tanggal 4. Terus nyampe di Madura Pamekasan pukul 3.30. Ya 11 jam lah, 13 jam lah kira-kira perjalanan. Tapi karena saya nggak lewat tol, lewat jalan biasa, jalan yang apalah nama, bukan lewat dalam, lewat kota, jadi agak lambat. Tapi alhamdulillah yang penting selamat. Terus dengan tujuan kita ke Madura, ke Pamekasan, yakni silaturahim kepada saudara-saudara di sana. Kalau orang tua sudah nggak ada. Ya, kedua, niat mau menjemput karyawan yang di Pamekasan yang sudah paham menggelinting rokok, yang sudah kerja rokok saya mulai dulu, untuk diajak ke Jogja untuk mengajari di Jogja, karena ke depan insya Allah rokok saya itu sebagian dilinting di Jogja buat membantu tetangga-tetangga yang tidak punya penghasilan. Walaupun ya dia membantulah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang ketiga, saya sekalian ya sunat anak saya itu yang adopsi itu. Jadi kalau ada yang mengadopsi yang sebaya anak saya umur 4 tahunan yang belum disunat, agar segera disunat, biar Islamnya sudah utuh penuh. Sudah. Ini langsung saya berangkat pulang kembali ke Jogja pada hari Kamis jam setengah 12 siang, mulai dari Pamekasan, dan sudah sampai di jembatan Suramadu kurang lebih jam 2 berapa ya, jam 2.30-an sudah nyampe di Suramadu. Dan insya Allah nanti karena pulangnya tuh bawa rokok, bawa ya karyawan, ya saya sekeluarga, saya harus lewat tol karena butuh waktu yang lebih cepat dan lebih aman insya Allah. Yang penting risiko di tol itu tidak pecah ban atau tidak ngantuk, hanya itu saja. Dan seterusnya, setelah nyampe keluar dari tol Colomadu Kartasura, terus masuk wilayah Klaten sekitar pukul 20.30, ada WA masuk dari salah seseorang yang saya tidak kenal sebelumnya. Artinya mohon maaf Pak Muzaki, salah mengganggu. Saya terus terang mau minta bantuan Pak Muzaki, karena cewek saya lahiran mendadak. Sebetulnya HP-nya bukan dalam saat ini, masih agak jauh. Tertautanya malah lahiran mendadak di kosnya. Dengan suara seperti itu saya baca di WA-nya itu, akhirnya saya langsung telepon. Saya tanyain, ini yang menghubungi saya ini yang cewek apa yang cowoknya? Oh iya Pak, artinya setelah telepon, oh iya Pak saya cowoknya Pak.
Nah, terus sekarang itu ada di wilayah mana? Di wilayah Jogja atau di luar Jogja? Terus saya di Jogja, Pak, di Pak Wirotaman. Oh, itu yang Pasar Teloga Utara. Iya, Pak. Lampu merah 200 meter, terus ke kiri, ambil kanan. Ada hotel apa namanya daerah di situ. Ya, akhirnya saya datang. Saya apa namanya keesokannya saya datangi, cek cross check. Setelah saya minta kirim foto bayinya sama minta Sherlocknya. Tapi sebelum datang ke sana, saya masih paginya itu, saya masih menelpon pengadopsi yang sudah mendaftar, minta tolong kepada saya. Karena ada 2 pengadopsi saat itu dari bulan kemarin. Orang Sragen, 1, 2, keduanya orang Bambang Lipuro, Bantul. Nah, akhirnya saya menghubungi, alhamdulillah tersambung. Karena kedua pengadopsi itu belum saya tes secara aturan saya, dia kan harus muslim dan harus bisa menjawab pertanyaan saya seperti ditanya rukun iman, rukun Islam, atau ditanya suruh baca kalimat syahadat, kalimat apa namanya surat ikhlas. Pokoknya di antara pertanyaan itu bisa menjawab, terutama kalimat syahadat, itu sudah dianggap lulus. Jadi yang Sragen itu sudah memenuhi persyaratan. Hanya dengan saya dipositifkan, diadopsikan kepada yang dari Sragen. Tapi maklum orang Sragen itu rumahnya di Cikarang, sudah lama di Cikarang, usahanya di sana. Ya kayak saya orang Pamekasan, tapi usahanya di Jogja. Dan di Jogja sudah 16 tahun. Nah, jadi yang di Cikarang setelah dihubungi, setelah dites, dikasih soal tanya jawab, dengan saya suruh siap-siap, dan alhamdulillah sana sudah siap-siap untuk melanjutkan berita ini. Tapi karena Cikarang sama perjalanan ke Sragen itu butuh waktu panjang, maka yang di Sragen saudaranya itu minta tolong sama saudaranya agar menjemput si bayi itu ke Jogja dengan mendatangi saya dulu. Nah, setelah itu saya telepon yang di Sragen, masih berusaha mencari mobil. Nah, daripada cari mobil, Mas, enggak usah, Mas. Enggak usah cari mobil. Ini karena bayi itu lahir tanpa tangan bidan, tanpa di tangan bidan, kok bidan ya, tanpa ditangani bidan, butuh cepat pertolongannya. Walaupun bayinya normal, sehat, bayinya cewek, ya namanya lahir di tempat kos-kosan, kita harus segera. Akhirnya saya datangi ke tempat kosan itu. Setelah jam 9 saya berangkat, ngecek langsung. Tak lama kemudian saya ajak semuanya, ceweknya sama cowoknya, saya ajak ikut ke Sragen, ke tempat yang menerima bayi itu. Alhamdulillah sampai jam 3 di sana. Sampai Sragen kurang lebih seperempat jam. Setelah saya video peserta terimanya itu, tanda tangan, surat perjanjian, terus saya pamit pulang. Karena yang dari Cikarang nanti jam 1 malam katanya nyampe. Ya saya nggak nunggu. Yang penting bayinya sudah teratasi, sudah dirawat di sana, ya diberikannya telon apa berapa. Nah, itulah. Setelah itu langsung saya pamitan pulang. Ya juga yang ceweknya, yang cowoknya juga ikut pulang. Karena apa? Kita perlu transparan. Perlu sama-sama tahu. Pengadopsi dan yang pihak punya bayi harus sama-sama tahu, lebih-lebih tahu tempatnya. Terutama yang pihak cewek, sang cowoknya itu biar tahu tempat rumahnya si pengadopsi. Satu saat dia mau main-main, biar gak bingung. Jadi tahu, tidak curiga kalau bayi itu dijual. Ya mohon maaf, tidak seperti yang di Bogor kemarin, yang digerebek polisi itu. Kalau itu bisnis. Aduh. Makanya kita bantu ya sebenar-benarnya saja. Hanya ingin mencari solusi agar bayi itu tidak dibuang, tidak dibunuh. Itu saja. Dan pihak orang yang butuh bayi sudah bertahun-tahun nggak punya keturunan bisa terjawab. Ya alhamdulillah dengan solusi saya ini sudah terbukti, sudah dapat 3 sampai hari ini, bulan ini, Januari ini, insya Allah sudah kurang lebih 35 orang sudah.
Itulah 35 bayi lah, ya 35 pengadopsi juga. Dari itu terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini tambahan info kepada mbak-mbak yang terlanjur hamil, janda-janda, jangan sampai bayinya itu digugurin, jangan sampai digugurin apalagi dibunuh. Lebih baik menghubungi saya di 082 336 926 397. Saya siap membantu dengan syarat jangan bikin lagi besok. Itu saja harapan. Yang belum berbuat seperti itu, mohon jangan sampai berbuat seperti itu, karena itu mengundang murka Allah. Ya terjadi gempa, banjir, gunung meletus, ya karena itu perbuatan manusianya sudah rusak. Zina itu dosa yang paling bikin panas alam bumi ini. Ya itulah perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.